Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di awal Januari bulan tahun 2021, kita boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, tangan kuat Tuhan sendiri yang boleh menyertai setiap kehidupan kita, sehingga kita ada sampai hari ini semua karena anugerah-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita, mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur jika kami ada sampai hari ini Bapa, semua karena kemurahan Engkau Bapa. Ampuni setiap kehidupan kami. Ampuni Tuhan setiap kesalahan kami. Kami yang sering kali Tuhan mengecewakan Engkau. Kuduskan, sucikan, layakkan setiap kehidupan kami, supaya kami boleh layak Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami sebagai rasa terima kasih Tuhan. Apa yang dapat kami balas Tuhan? Kebaikan Engkau yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami memberikan hati kami Tuhan, hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang mengambil alih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang bersungguh-sungguh datang kepadamu. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan mencari hadirat-Mu. Sungguh-sungguh rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah sahabat kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkau kota benteng hidup kami Tuhan.
kehidupan kami. Besertamu bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku.
Mari kita boleh imani janji Tuhan. Bahkan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan keluarga kami sepanjang tahun 2020, ketika corona mulai melanda di seluruh dunia. Bulan Maret sudah sampai Indonesia. Banyak sekali yang terdampak, termasuk kami. Ketika sudah banyak job ya, buat suami saya di kalender sudah dibunderi. Ada berita PSBB, dilarang kerumunan dan lain sebagainya. Semuanya harus dibatalkan, Bapak Ibu. Untuk les-lesan juga semuanya libur. Bahkan ada yang sudah memberi DP, ada yang telepon, gimana Pak? Saya bilang, kembalikan semuanya, tidak usah dipotong, karena mereka juga rugi. Kami belajar dengan iman. Ketika kami memasuki masa-masa sulit, kami juga memiliki tanggungan cicilan. Kami hanya bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu. Apa yang harus kami lakukan? Kami percaya pertolongan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berikan hikmat dalam setiap kehidupan kami. Kami harus membuka satu lapangan pekerjaan lagi supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Tuhan berikan hikmat kepada saya, masak. Dalam hati saya, masak. Waduh, pasti sangat capek. Tapi waktu itu kita mencoba untuk nurut sama Tuhan. Suami saya bisa memasak masakan Chinese, Bapak Ibu, sedangkan saya masakan Jawa, jadi kita berbagi tugas. Dan puji Tuhan, sampai mengalami masa-masa sulit selama 6-7 bulan, Tuhan mencukupkan semuanya. Bahkan kami tidak meminta-minta kepada siapapun, kami bisa mencicil semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan yang tidak pernah saya pikirkan, ada seorang ibu-ibu dari teman kita yang bilang, maaf, saya mau ikut catering. Dan sampai saat ini Tuhan mencukupkan, dan ibu ini sampai sekarang juga masih memesan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya penyertaan Tuhan yang tidak pernah kita duga, pertolongan Tuhan itu bisa datang dari siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, di masa-masa sulit jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pasti ada jalan keluar dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebentar firman Tuhan boleh ditaburkan. Mari kita persiapkan hati kita. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram,
awan gelap pun menghadang. Awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita katakan dengan iman kita, kami tidak meragukan kasih-Mu Tuhan. Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan menghadapi tahun 2021 Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi kami memohon kekuatan yang dari Ilahi menyertai setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh dimampukan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami melewati lembah air mata Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika sebentar firman-Mu boleh ditaburkan Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan menyertai hamba-Mu. Sehingga firman yang boleh ditaburkan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Untuk kami boleh melewati tahun yang baru ini bersama dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, seberat apapun kami mau mempercayakan hidup kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh menuntun dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah pagi hari ini yang berada di rumah. Dan semoga tetap kuat, sehat senantiasa, karena kekuatan hanya daripada Tuhan. Di mana di tahun yang baru ini, tahun 2021, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sekalian, entah itu yang muda, entah itu yang tua, tentunya semua merasakan betapa ganasnya ya yang kita alami, yaitu pandemi di tahun 2020. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2021, baik secara pribadi maupun keluarga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema taat. Ya. Kata taat itu dibaca dari kiri, taat. Dibaca dari kanan pun mengatakan taat. Ya. Tuhan memberikan suatu kata ini supaya di tahun 2001 ini kita terus melakukan yang namanya taat. Ya. Kata taat pendek tapi mengandung arti yang sangat panjang. Puji Tuhan. Taat yang akan saya baca di sini menurut Alkitab di dalam Amsal 13 ayat 13. Seringkali angka 13 ini dibuat atau disebut angka yang menakutkan. Katanya angka 13 itu angka yang bagaimana begitu ya.
Tetapi pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Amsal 13 ayat yang 13 ya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita teruskan bacaan kita satu ayat lagi. Di sini mengandung juga perintah, yaitu di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Di sini menegaskan kepada kita, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya, saya ulangi di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Amin. Suaranya harus kamu dengarkan. Ya. Di sini mengandung maksud supaya kita ini melakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya mendengar, tetapi tidak mau melakukan. Tetapi kita mau di tahun 2021 ini mau yang namanya taat. Ya. Taat mendatangkan berkat. Ini hasil daripada ketaatan. Ya. Yang kedua, taat akan mendatangkan mujizat. Ya. Dua hal ini yang penting sekali, yang harus kita resapi. Ya. Kenapa? Taat itu mendatangkan berkat. Kenapa? Taat itu mendatangkan mujizat. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tahun 2020 kita menoleh ke belakang dulu. 1 tahun 12 bulan. Ya. Hanya 2 bulan yang efektif, manusia bisa melakukan kegiatan secara biasa saja, yaitu bulan Januari, bulan Februari di tahun 2020. Bulan Maret mulai kita mendengar dan melihat di layar televisi adanya COVID atau virus ya corona ini. Ini semua menakutkan seluruh umat manusia, ketakutan. Tidak hanya di negeri kita sendiri, semua benua, karena virus ini mudah mematikan manusia. Ya. Manusia akhirnya lupa. Dia cenderung mencari imun, ya, kekebalan tubuh, lupa bahwa yang harus dicari adalah iman. Fokusnya tidak lagi iman, tetapi fokusnya kepada imun. Ya. Saat ini pun juga begitu. Oleh sebab itu, kata taat ini penting sekali. Ya.
Di ayat yang keempat di Ulangan pasal 13 ini diingatkan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Ya. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Ini yang namanya taat. Kalau iman itu sudah kita tinggalkan sedikit demi sedikit, lalu yang berfokus kita itu hanya pada imun, ya, apa artinya kita punya Tuhan yang luar biasa? Apa artinya kita punya Tuhan Yesus yang begitu berkuasa, yang maha dahsyat buat kita sekalian? Bapak, Ibu, dan saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, ingatlah hal ini yang senantiasa menjadikan manusia itu takut. Ya. Dia terserang mungkin saat ini, mungkin hari ketiga dihitung mulai masuk virus itu ke dalam tubuh manusia. Hari pertama mungkin tidak terasa apa-apa. Hari kedua mulai ada panas dingin. Hari ketiga mulai mungkin tenggorokan, ya, pernapasan mulai terasa tidak nyaman. Hari keempat mungkin indera kita, penciuman tidak ada sama sekali. Lidah pun mungkin mati. Ya, menakutkan sekali. Ya. Hari kelima mungkin kita akan terus panas tinggi di badan itu. Ya. Apa yang kita lakukan? Semua rumah sakit tutup. Mungkin begitu. Ya. Mungkin begitu. Harapan kita hanya pada Tuhan. Ya. Harapan kita hanya pada Yesus, satu-satunya sumber kekuatan kita. Ya. Tadi saya katakan hasil dari ketaatan mendapatkan berkat. Ya. Artinya ini yang pertama, supaya kita memperoleh sesuatu berkat. Berkat itu tidak merupakan suatu materi saja. Berkat itu juga merupakan suatu kekuatan. Berkat itu merupakan suatu daya tahan atau imun, ya. Berkat itu pun juga merupakan suatu kekebalan, kesehatan pun, ya. Sehat. Kata orang, sehat itu mahal harganya. Ya. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya. Saya mendengar di kota Tuban ini, ya, beberapa saudara-saudara kita, ya, sudah terkena, ya. Dan mereka pun banyak keluarga yang merasakan betapa keluarganya kalau terkena itu isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit. Ya. Nah, ini memang sudah diterapkan oleh pihak pemerintah. Taat melakukan atau menjalankan protokol kesehatan. Ini salah satunya program pemerintah yang saat ini sudah terus itu dilakukan. Siapa yang melanggar akan kena sanksi. Ya. Siapa yang melanggar akan kena denda. Ya. Ini terus dilakukan. Seperti Bapak Ibu mungkin saat ini kalau mau pergi kemana, ya, mungkin ke mall, ya, untuk belanja sesuatu, di situ disediakan apa? Cuci tangan, ya. Lalu diukur panas badannya berapa, ya, dengan tes tem itu, ya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah
di tahun 2021 ini yang menjadi pertanyaan. Kita masih tetap taat. Kita masih tetap mau mendengar firman Tuhan. Kita masih mau melakukan firman Tuhan. Kita masih mau bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Ya. Saya ingatkan dan saya kembalikan kepada perjanjian lama. Betapa hebatnya dan menakutkannya ya waktu Daniel ya mengalami sesuatu yang dia harus dimasukkan ya ke tempat yang sangat berbahaya. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dia karena taat kepada Tuhan. Dia berdoa terus menerus, dia berpuasa terus menerus. Dan Tuhan mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Abednego, sahabat Daniel, Abednego dan Sadrak Mesyak, ya. Sahabat-sahabatnya Daniel pun juga begitu. Mengalami suatu ujian, suatu masalah yang berat. Tetapi dia karena taat kepada Tuhan, Tuhan menolong. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ada hal yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, taat kepada waktu, yaitu waktunya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa waktu Tuhan itu masih begitu lama, nanti kedatangannya masih lama begitu, ya. Tapi Tuhan ingin mengingatkan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tanggap, kita harus waspada. Apakah saat ini merupakan suatu waktunya Tuhan yang harus kita taati bersama? Ya. Karena pandemi ini, kata orang kesehatan, ya, organisasi lembaga tertinggi kesehatan WHO mengatakan bahwa virus ini tidak akan berakhir. Ya. Makanya saat ini WHO berusaha bekerja sama dengan organisasi lembaga dunia yang lain untuk membuat membuat vaksin, maksud saya, ya, mohon maaf, membuat vaksin, ya, dan beberapa negara sudah membuat, ya, dan sudah mungkin saat ini beredar, bahkan di negeri kita pun, ya, saat ini sudah mulai mengolah, karena kemarin ada satu pesawat mungkin yang datang di Indonesia membawa vaksin, ya. Ya, itu nanti akan diolah. Ya. Ini waktu yang harus kita perhatikan. Ya. Waktu Tuhan, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Untuk dekat dengan Tuhan. Untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk melindungi saudara dan saya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menjaga kesehatan saudara dan saya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan saudara dan saya dari pandemi ini. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ya. Ayat di dalam Ulangan pasal 13 ini juga mengingatkan taat kepada perintah Tuhan. Ya. Taat kepada perintah Tuhan. Mungkin saat ini ada rasa yang dipendam, ya, atau yang terpendam di dalam hati kita, ya. Mungkin itu merasa ada kebencian, ada kedengkian, ada kurang nyamannya dengan saudara-saudara kita yang lain, ya, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan saudara, kakak, adik, dengan ipar, dengan apa saja, ya. Ini kita bebaskan dengan cara saudara sendiri untuk bisa terlepas, ya. Tapi mohon kepada Tuhan supaya memberi kekuatan. Ini yang namanya taat kepada perintah Tuhan, ya. Taat seperti seorang prajurit. Coba kalau kita taat seperti seorang prajurit, komandannya mengatakan A, kamu berangkat ke sana, tentunya prajurit ini akan menurut tanpa menolak, ya. Kalau prajurit ini menolak, pasti akan diberikan sanksi oleh komandannya. Inilah ketaatan yang saya namakan seperti seorang prajurit. Dia taat sepenuhnya kepada komandannya. Jikalau komandan kita itu Tuhan Yesus Kristus, nah, ya, saudara jadi apanya? Tentunya saudara jadi prajuritnya. Saya pun jadi prajuritnya. Makanya harus kita taati apa yang dikatakan oleh komandan kita. Kalau komandan kita mengatakan kamu berangkat, ya, seperti Abraham, apa yang dikatakan oleh Tuhan, tinggalkan negerimu, ya. Apakah Abraham menolak? Tidak, ya. Abraham siap berangkat dan itu dilakukan. Walaupun yang akan dituju di mana itu belum dikatakan oleh Tuhan, tapi Abraham taat kepada perintah firman Tuhan, ya. Dia tidak bantah. Dia tidak menolak Abraham ini, ya. Oleh sebab itu, renungkan apa yang saya alami di tahun 2020. Ini mungkin saya kurang taat, bahkan saya tidak taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, ya. Buatlah komitmen di tahun 2021 ini, saya akan taat Tuhan, ya. Saya akan taat kepada firman Tuhan. Saya akan taat, tidak hanya mendengar tapi mau melakukan, ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, taat kepada firman, contohnya adalah Raja Saul, ya. Kenapa? Saul disuruh menumpas orang Amalek, ya. Semuanya harus ditumpas. Tetapi apa? Saul masih menyisakan, ya,
orang Amalek dan binatang-binatang yang dianggap gemuk-gemuk, yang tambun, ya, dengan alasan, ya. Tentunya Bapak Ibu telah sering mendengar cerita ini. Ya. Inilah bukti dari ketidaktaatan yang membawa dampak kepada kehidupan Saul. Tentunya pun kalau Bapak Ibu tidak taat kepada perintah firman Tuhan, tentunya pun akan membawa dampak. Nah ini ya. Tapi saya percaya, walaupun situasi yang saat ini masih mencekam, menakutkan, apalagi ya kalau saya membaca atau melihat, ya, bahkan dunia ini saat ini semakin kacau balau, ya. Mau tilik orang tua, anak-anak yang jauh dari kota lain, ya, sekarang mungkin tidak bisa, ya, karena mendekat atau berkumpul itu dianggap itu membawa hal yang negatif, membawa penyakit, ya tak? Jadi kalau dulu bersatu, nah istilah bersatu itu berarti berkumpul, ya, bersatu kuat. Sekarang bersatu kumpul dilarang, ya, karena berdampak menimbulkan hal yang negatif, ya. Dulu hal yang dikatakan negatif itu berarti ada unsur kelegaan, loh. Sekarang terbalik, semuanya. Kehidupan yang normal sekarang diberi tambahan kehidupan normal baru. Nah, ya. Hal-hal yang seperti inilah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita cermati bersama. Taat yang mendatangkan berkat, ya. Tadi sudah saya ulas. Ayatnya tidak usah saya bacakan, di Ulangan 11, ya, di situ mulai dengan ayat yang 8 itu, ya. Ini taat yang mendatangkan berkat, melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, dan hati-hati dalam mengambil tindakan. Hati-hati dalam mengambil tindakan ini berarti orang itu bijaksana, tidak ceroboh, ya. Apapun yang dilakukan, jadi itu merupakan suatu hikmat, ya. Ketenangan, hati-hati, ya. Apalagi kalau kita ini sedang tidak nyaman dalam pikiran kita, ya. Inilah ketaatan yang menghasilkan berkat itu dilakukan bila mana kita ini senantiasa berpegang teguh kepada yang namanya firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita berbicara pada nabi-nabi yang lalu, cerita pada nabi-nabi yang lalu, ya, banyak hal contoh-contoh yang membuat semuanya itu bisa taat. Terlebih lagi ketaatan daripada Tuhan Yesus atau Yesus. Dikatakan Yesus taat sampai mati, ya, luar biasa. Mati di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, ya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, supaya diselamatkan, supaya memperoleh kehidupan yang kekal di surga,
Amin. Ini Yesus taat kepada Bapa. Ya. Kata nyanyian seringkali Bapak Ibu nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, ya. Nah, menjadi serupa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lakukan ketaatan ini supaya Bapak Ibu mendapat berkat. Ya. Yang kedua adalah ketaatan adalah kunci dari mujizat. Ya. Kunci dari mujizat. Mujizat berupa apa, Pak Yoel? Ya. Mujizat berupa kekuatan di dalam menghadapi sesuatu masalah maupun problema. Ya. Coba kita ingat kembali peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Ya. Mujizat itu. Ya. Semuanya itu apa ya? Tidak bisa diukur dengan akal manusia. Tetapi kalau Tuhan berkenan melakukan, maka mujizat itu dinyatakan. Amin. Ini loh. Ya. Juga peristiwa terhadap janda Sarpat. Loh. Ya, seringkali Bapak Pendeta kita mengulas tentang peristiwa ini. Mujizat terjadi. Ya. Dia lebih dulu melakukan untuk Tuhan. Karena sang nabi itu adalah utusan daripada Allah. Ya. Dia melakukan. Taat mendatangkan mujizat. Siapa lagi? Banyak. Petrus juga begitu. Di dalam menangkap ikan, di dalam mencari ikan semalaman dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Tetapi karena dia menurut, mendengar, melakukan, ya. Sehingga Petrus mendapatkan mujizat. Inilah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Percayalah. Jadi percayalah. Ya. Tuhan pasti sanggup menolong. Ya. Tuhan pasti sanggup untuk memberikan jalan keluar. Ya. Ingat, kita harus mau bayar harga. Lah ini ya, bayar harga. Artinya hak kita, kewajiban kita ini harus kita lakukan. Ya. Apa yang menjadi kewajiban kita ini? Ya. Bersekutu dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak masalah, rintangan, problema yang menghadang, ya, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Ini kewajiban kita lakukan, baru Tuhan turun tangan. Ya, ini saya aminkan. Ya. Inilah mujizat yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa, ya, selalu menurut, mendengar. Tidak hanya mendengar, tetapi mereka itu mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Saat ini
kita di awal tahun 2021. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, maukah saudara mengatakan atau membuat suatu komitmen kepada Tuhan? Ya, saya mau taat Tuhan kepada, saya mengasihi Engkau Yesus. Ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 ini dikatakan, Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi saat ini waktunya untuk saudara dan saya memegang perintah Tuhan. Ya. Tidak hanya memegang perintah Tuhan, tetapi mau melakukannya. Dialah yang mengasihi Yesus. Dia juga mengasihi saudara dan saya. Sebab Allah Bapa yang tinggal di surga itu berkenan kepada kehidupan saudara dan saya. Inilah, kalau saudara mau katakan saya mau taat kepada firman. Taat berarti mengasihi. Ya. Lakukan di tahun 2021 ini, walaupun masih banyak problema, apalagi kita melihat pandemi ini, corona ini tidak akan berhenti. Ya. Tetapi percayalah, hanya ketaatan kepada Tuhan yang dapat mengubah, ya, pikiran kita. Karena pikiran kita ini selalu dekat karena ada persekutuan dengan Tuhan. Mengubah pikiran karena kita ini selalu melakukan, bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Nah, memang saat-saat ini dunia lagi dibuat suatu ketakutan. Tetapi biarlah saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan daripada Kristus Yesus, ya, ini dibuat oleh Tuhan menjadi kuat, menjadi taat. Katakan taat di tahun 2021 ini. Mulai awal ini saya siap taat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Oh, haleluya. tempat perlindunganku Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Amin. Katakan tempat perlindunganku. Oh, saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Sejauh langit dari bumi, amin, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, sebab Dia Allah kita yang sangat berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Walaupun saat ini hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus tetap berbicara kepada setiap orang yang mendengar dan akan menetapkan firman Tuhan menjadi suatu rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak terlena seperti yang kami alami di tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 ini kami mau taat kepada perintah, taat kepada firman Tuhan, dan kami mau melakukan Tuhan. Inilah janji kami, inilah komitmen kami Tuhan. Walaupun saat ini masalah yang begitu besar ada di depan kami, problema yang kami hadapi, yang akan menghantui kami, tetapi tetaplah bahwa Engkau Allah kami sebagai sumber kekuatan kami yang akan meredakan semua masalah dan problema kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur kami, hormat kami hanya kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah mengajar kembali dan mengingatkan kepada kami untuk kami boleh hidup dalam ketaatan. Menteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa negara kami Indonesia, sebagaimana Engkau sudah memberkati kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kekuatan-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata di dalam bangsa negara kami Indonesia. Tuhan akan turunkan berkat anugerah Tuhan keamanan. Tuhan akan turunkan berkat-berkat-Mu kedamaian dan sukacita. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga akan lepaskan bangsa kami Indonesia dari segala pandemi, segala masalah, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Engkau persatukan bangsa kami Indonesia di dalam satu kesatuan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berada di pemerintahan baik tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, baik gubernur, wali kota, baik bupati, camat, lurah, baik RT, RW, semuanya Tuhan, TNI, Polri. Engkau juga berkati, berikan keamanan Tuhan. Engkau juga berkati tim medis, para medis. Tuhan juga akan melindungi dan menjaganya Tuhan. Tuhan juga akan sembuhkan mereka-mereka yang terpapar. Tuhan, kami percaya Engkau akan lepaskan bangsa kami Indonesia ketika kami boleh taat kepada firman Tuhan. Kami boleh menjalankan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lepaskan kami semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam permasalahan Kau berikan jalan keluar, yang di dalam kelemahan Kau kuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini kemenangan, sukacita, mujizat, pemulihan terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kami boleh mengarungi tahun 2021 bersama dengan Engkau dan melangkah dengan iman kami. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus,
menyertai hidup saudara, rumah tangga, pekerjaan saudara, pernikahan saudara, bahkan apa yang saudara lakukan, pendidikan, baik pelayanan saudara, dan apa yang kau kerjakan dibuat oleh Allah berhasil. Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Allah bukakan tingkap-tingkap untuk menurunkan berkat kepada engkau. Keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Kau diangkat menjadi kepala bukan ekor. Dan sekarang terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.